Ya, shalom semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita ada untuk beribadah kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Kita lagu ini dari awal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri aku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kita lagu ini dari awal. Saya undang untuk semuanya bangkit berdiri. Kita katakan kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagi
bagiku. Engkau Bapakku, Bapa yang kekal. Lebih lagi kita katakan, Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Lebih lagi katakan, Kau beri aku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Sebab Kau Bapakku, Bapakku, Bapa yang kekal. Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita memuji Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Kau Bapa yang kekal. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. Kau haleluya, 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 haleluya. Kau selalu ada, Tuhan, di setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang sempurna, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita katakan dengan lembut, Kau beri yang ku pinta, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku
ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kita katakan lagi dengan beriman, kau beri yang ku pinta, kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Yes Tuhan, kami Tuhan percaya kau selalu ada di setiap kehidupan kami Tuhan. Kau selalu ada Tuhan, kau selalu membantu kami, kau selalu menolong kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Sekarang kami Tuhan mau beribadah kepadamu Tuhan, mau meninggikan Allah penolong kami Tuhan. Kau Tuhan berhadiratlah dan bertata Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kau tetap ada Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, kita lebih lagi mengangkat satu pujian Allah sanggup. Kita katakan apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lebih lagi kita katakan apa yang tak pernah dilihat, pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita lagi ini dari awal, kita katakan dengan lebih semangat. Tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati.
semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Lebih baik katakan Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Nah, tiba waktunya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita angkat satu pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita lagu ini dari awal. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu, jamu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
karena tanganku, jangan lepaskanlah harapan. Dalam hidupku, ku pandang wajahmu, jamu, dan berseru pertolongan datang darimu. Genglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu dan berseru pertolonganku datang darimu. Genglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajahmu. Mari umat Tuhan, dalam keadaan apapun juga, biar setiap kita boleh memandang Tuhan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan kami Tuhan, dalam hidupku. Kau harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Biar saat ini Tuhan, siapkan hati kami untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan Yesus Engkau mau berbicara kepada kami, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan. Biar Tuhan berkata-kata kepada setiap kami di tempat ini Tuhan, maupun juga dimanapun umat-Mu berada yang mengikuti ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Tuhan, biar kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, saat 2-3 orang berhimpun di dalam nama-Mu, maka Tuhan ada. Dan biar saat ini Tuhan Yesus, saat Engkau bersama-sama dengan kami, mari Tuhan ajarkan kami seperti Maria yang duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan siapkan hati kami semua Tuhan, untuk kami bisa membuka hati kami menyambut kebenaran firman-Mu. Dan jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, tanah yang baik, agar setiap benih-benih daripada firman yang Kau taburkan Tuhan boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah pada waktunya dalam kehidupan kami semua. Dan Tuhan juga pakailah hamba-Mu yang akan meneruskan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada hamba-Mu hikmat dan pewahyuan baru, dan berikan kepada hamba-Mu pengurapan-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang akan urapi hamba di dalam meneruskan firman-Mu Tuhan, dan sertailah hamba-Mu juga ya Tuhan di dalam pemberitaan firman pada siang hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan, apa yang daripada-Mu, biar itu yang hamba teruskan kepada umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya bahwa firman-Mu besar dan ajaib. Firman-Mu Tuhan sanggup untuk menolong kami, firman-Mu sanggup untuk menyucikan kami, dan juga firman-Mu Tuhan sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami dari manusia daging menjadi manusia roh-Mu Tuhan. Biar kami serahkan waktu ini, jam ini ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan ambil alih setiap kami semua Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, salam sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga kiranya Tuhan memberkati kita di dalam mendengarkan sabdanya, firman-Nya, saudara. Hari ini adalah hari di mana saudara kita bisa kembali lagi beribadah kepada Tuhan. Ya, baik lewat online, ya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Itu karena kemurahan, itu karena kasih-Nya kepada kita semua, saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, ya kita belajar firman Tuhan, ya saudara, ya dengan tema berjalan dalam pengharapan, saudara. Ya, kita berjalan di dalam pengharapan, terlebih dalam keadaan, ya saudara, kehidupan kita mungkin kita banyak menghadapi pergumulan, masalah-masalah, ya saudara, kita tetap berjalan dalam pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Dan juga saudara menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, biar kita juga tetap, saudara, berjalan di dalam pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Ya, saudara, biar setiap kita itu berharap terus kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kita dalam tangan Tuhan. Seperti tahun ini Tuhan memberikan visi pada kita, tahun penyerahan, saudara. Ya, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, ya saudara. Di dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16, saudara. Tuhan katakan, lihat aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ya saudara, ini adalah tahun yang luar biasa bahwa kehidupan kita, saudara, ya, di awal tahun ada COVID-19, ya saudara, sampai hari ini masih berjalan terus, ya saudara, dan mengarah kepada krisis ekonomi, saudara. Tetapi bagi setiap kita yang percaya dan belajar hidup di dalam penyerahan kita kepada Tuhan, kita percaya, saudara, bahwa sekalipun ada badai, ada masalah, ada pergumulan apapun juga, saudara, kalau hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, hidup kita di dalam penyerahan kepada Tuhan, maka kita akan aman, kita akan tenang, saudara. Nah, hari ini, saudara, kita akan belajar firman Tuhan berjalan dalam pengharapan, saudara. Ya, apapun juga kondisi kita, kita tetap terus berharap sama Tuhan, saudara. Jangan kita khawatir, jangan kita hidup dalam ketakutan-ketakutan, saudara. Karena di akhir zaman dikatakan ketakutan itu adalah musuh terbesar kita manusia, saudara. Dan ketakutan itu akan membawa kita dalam kematian, maut, saudara. Jadi mari, saudara, kita belajar hari-hari ini untuk berjalan di dalam pengharapan. Ya, tentu pengharapan kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kita berjalan di dalam Dia. Sebelumnya mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal yang kelima, saudara, ayat 25 sampai 29. Saya akan membacakan kitab Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ya saudara, sekali lagi tema kita adalah berjalan dalam pengharapan, saudara. Ya, biar dalam kehidupan kita
kita berjalan di dalam pengharapan. Sekalipun mungkin saudara keadaannya saudara mungkin kita melihat tidaklah baik saudara, tetapi asal kita terus berharap sama Tuhan, maka Tuhan sanggup menolong dan mengubahkan segala sesuatunya saudara. Nah saudara, di sini dikatakan ada seorang perempuan yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan ya saudara. Tentu bagi perempuan ini, wanita ini saudara, ini adalah satu persoalan, masalah di dalam kehidupannya karena tubuhnya sakit saudara. Ya, karena tubuhnya sakit, lemas ya saudara. Tubuhnya sakit dan lemas ya saudara. Kalau orang banyak kehilangan darah, maka tubuh seseorang yang kehilangan darah ya akan menjadi lemas dan juga bisa sakit saudara. Ya, jadi ini yang dialami oleh perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan ini saudara. Ya saudara, dia sudah berusaha ya untuk berobat ke berbagai macam tabib ya saudara. Tetapi saudara ya tabib atau dokter tidak bisa menyembuhkan ya, sehingga dia pergi ke dokter, tabib ya saudara, tentu harus mengeluarkan biaya, mengeluarkan apa saudara, uangnya saudara ya, sampai akhirnya juga sia-sia saudara ya. Dan saudara, seorang wanita yang apa saudara, mengeluarkan darah ya saudara, mengeluarkan atau mengalami pendarahan bagi orang Yahudi ya saudara. Bagi orang Yahudi saudara, ini adalah najis saudara. Ya, najis. Saudara bisa lihat di dalam Imamat pasal yang ke-15, pasal 15 ayat 25 saudara. Saya akan bacakan, setiap orang yang kena ya, Imamat pasal 15 ayat 25 saudara dan 27. Apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Ayat 27, setiap orang yang kena kepada barang-barang itu menjadi najis, dan ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi saudara, di sini dikatakan ya dalam Imamat saudara, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan ya, lelehan darah saudara, ia najis saudara. Jadi saudara, wanita ini bagi orang Yahudi pada saat itu juga dalam keadaan yang najis ya saudara, dalam keadaan yang cemar ya saudara, dalam keadaan yang tidak baik saudara ya. Mungkin keadaan kita hari-hari ini juga mungkin sama ya saudara, dengan seperti seorang wanita yang 12 tahun mengalami pendarahan ini saudara ya. Kita mungkin saat ini juga saudara banyak mengalami hal-hal yang tidak enak ya saudara, seperti wanita perempuan ini saudara, dia mengalami kegagalan ya saudara. Dia pergi berobat ya saudara, tetapi gagal untuk dapatkan kesembuhan ya saudara. Dia mengalami kerugian ya saudara. Dia banyak meluangkan waktu mungkin pergi ke tabib ya saudara, tetapi saudara, dia sudah banyak mengeluarkan biaya, uang ya, mengeluarkan harta bendanya, dia sudah banyak buang untuk pergi ke tabib saudara, tetapi juga saudara, dia juga mengalami kegagalan ya, mengalami kerugian, bahkan juga saudara, hari demi hari ya saudara, keadaannya semakin bukan membaik tetapi menjadi buruk adanya saudara ya. Nah saudara, ini mungkin kita sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan saudara ya. Atau mungkin keadaan kita saat ini saudara, kita tidak ada di dalam perkenanan Tuhan, hidup kita dalam kenajisan
ya perbuatan kita saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya karena dosa-dosa, karena perbuatan-perbuatan kita yang tidak benar, yang jahat di hadapan Tuhan saudara. Ya, saudara mungkin keadaan kita sama seperti wanita ini. Kalau ada di antara kita yang mungkin kita merasa diri kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, hidup dalam kenajisan saudara, dosa-dosa, hidup di dalam ketidakbenaran di hadapan Tuhan saudara. Ya bahkan juga saudara seperti wanita ini saudara, hidup dalam kenajisan, maka dia harus disingkirkan, diisolasi saudara, karena bisa menular saudara. Ya bisa menular ya kenajisannya, seperti tadi dalam Imamat 15 ayat 27 saudara. Ya, orang yang mengena ya dengan barangnya saudara juga ikut najis juga saudara. Nah saudara, kalau kita ada dosa-dosa, ada kenajisan, ada hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan saudara, ini juga harusnya saudara diisolasi kita saudara. Ya karena bisa menular dengan orang lain ya saudara, yang mungkin dekat dengan kita. Ya saudara, kalau hidupan kita hidup dalam dosa-dosa saudara, maka bisa menular juga ya saudara. Orang mengikuti cara hidupan kita saudara yang tidak benar, yang hidup dalam dosa-dosa saudara. Jadi saudara, harusnya juga kita diisolasi saudara. Tidak layak di hadapan Tuhan, maka saudara kita layak juga disingkirkan saudara. Ya, tapi saudara, dalam keadaan yang demikian jangan kita saudara menjadi kecewa saudara, jangan putus asa ya saudara, jangan juga bersungut-sungut dan saling menyalahkan ya saudara. Ya ketika kita dalam kegagalan, di dalam kerugian ya saudara, di dalam mungkin kita mengalami hal-hal yang tidak enak ya, tidak baik saudara, ya dalam keadaan kondisi yang mungkin mengecewakan bagi kita saudara, jangan kita saudara putus asa, kecewa, jangan kita juga bersungut-sungut atau mungkin kita saling menyalahkan satu sama lain saudara. Ya, kita lihat di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-9 saudara. Ya, kita belajar saudara ya dari firman Tuhan ya di dalam Yakobus pasal 5 ayat 9 saudara. Ya, Alkitab katakan demikian saudara. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya saudara, dalam keadaan apapun juga jangan kita bersungut-sungut, jangan kita saling menyalahkan saudara. Apalagi ketika kita dalam kegagalan ya saudara, jangan kita salahkan ini gara-gara saudara, COVID-19 ini melanda di negeri kita Indonesia, ini gara-gara saudara, China ya, gara-gara virus corona yang ada di Wuhan China sana saudara, sekarang menyebar ke seluruh dunia. Jangan kita saling salahkan saudara. Ya, jangan kita saling menyalahkan orang lain, jangan kita bersungut-sungut juga saudara. Karena kalau kita bersungut-sungut, saling menyalahkan saudara, dikatakan supaya kamu jangan dihukum ya saudara. Kalau kita saling menyalahkan, saling bersungut-sungut saudara, nanti saudara ada hukumnya saudara. Ya, dikatakan bahwa hakim telah berdiri di ambang pintu. Ya, mari saudara, jangan kita kecewa, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berputus asa ya saudara, jangan kita saling menyalahkan, tetapi mari saudara kita belajar seperti perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini saudara, yaitu berjalan dalam pengharapan kepada Tuhan saudara. Ya, biar hari-hari ini juga kita belajar berjalan dalam pengharapan di dalam Tuhan. Sekalipun situasi sulit, situasi sukar buat kita semua, baik yang bekerja, yang punya usaha, yang berdagang, ya mungkin kita merasa hari-hari ini begitu sulit untuk mendapatkan cuan lebih banyak, kita sulit, susah, sukar saudara. Ayo saudara,
Jangan kita berputus asa. Mari kita belajar berjalan di dalam pengharapan ya saudara dengan Tuhan saudara. Karena ketika kita berharap sama Tuhan ya saudara, tidak berharap kepada siapa-siapa saudara, kita tidak akan kecewa saudara. Ya, saudara, banyak orang yang berharap mungkin dalam situasi seperti ini berharap kepada manusia, berharap kepada hartanya, kepada uangnya, semuanya sia-sia saudara. Ya, saya ingat beberapa minggu yang lalu saudara. Ya, waktu itu sore-sore kami keluar ya saudara untuk berbelanja saudara. Ya, untuk berbelanja di tengah-tengah keadaan COVID-19, kami masuk ke dalam sebuah toko swalayan ya saudara, karena ingin membeli sesuatu barang ya saudara. Ya saudara, waktu saya masuk saya merasa ada sesuatu yang gak enak di dalam hati saya saudara. Saya melihat kiri kanan saya semua pakai masker saudara. Saya juga pakai masker saudara. Ya waktu itu saudara. Dan ada satu bapak-bapak saudara. Ya, dia masuk tidak pakai masker saudara. Dan juga saudara, saya melihat orang yang masuk bukan hanya pakai masker, tetapi juga mereka yang belanja juga ada yang pakai sarung tangan ya saudara. Ya, dan saya melihat semuanya itu, tapi ada satu orang ini saudara, satu orang bapak ini tidak pakai masker saudara. Ya, waktu kita sudah belanja, kita antri untuk bayar di kasir saudara, dan ternyata bapak ini ada di depan saya saudara. Dia tidak pakai masker, dia rasanya tenang-tenang, santai saudara. Ya, saudara, waktu dia mau membayar, saudara, tiba-tiba ada satu benda yang jatuh, saudara. Dan saya memanggil bapak ini untuk saudara, memberitahu ada barangnya yang jatuh, saudara. Ya, saudara, setelah barang itu dia lihat, diambil, saudara, dia hanya tersenyum kepada saya, saudara. Dan waktu itu barang yang saudara, yang jatuh itu, saudara, ya saya perhatikan, ya bungkusannya berwarna merah, saudara. Ya, itu yang biasa ya saudara, saya pernah lihat juga yang saudara, yang sering juga waktu masih ada orang tua saya, ya mama papa saya minta ya saudara untuk ditaruh di rumah atau di mana saudara, ya itu ada seperti saudara, jimat ya saudara. Ya saudara, orang tersebut saudara menaruh pengharapan dalam hidup ini dengan jimatnya supaya tidak kena dengan virus corona mungkin saudara. Makanya dia tenang, tidak pakai masker, dia tidak pakai alat pengaman, dan juga dia saudara santai ya saudara. Nah di sini saudara, banyak orang yang berharap dengan berbagai macam cara saudara. Tetapi kita sebagai orang percaya, orang Kristen saudara, kita harus menaruhkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus saja saudara. Apapun keadaannya, tetap kita berharap kepada Tuhan saja saudara. Nah saudara, bagaimana caranya atau prakteknya berharap ya, berjalan di dalam pengharapan kepada Tuhan saudara. Nah kita belajar dari kisah perempuan yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan ini saudara. Ya, kita belajar. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-27 saudara. Ayat yang ke-27 firman Tuhan katakan saudara demikian. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus saudara. Jadi saudara, yang pertama mendengar tentang Yesus saudara. Jadi wanita ini saudara, di dalam saudara, masalahnya, dalam pergumulannya saudara, di dalam dia mencari tabib, dokter untuk dia bisa berobat, bisa sembuh saudara. Ya saudara, di balik dia pergi ke tabib untuk saudara, untuk diobati, ternyata tabib tidak bisa menyembuhkan penyakitnya ini saudara. Ya, dia sudah banyak minum obat-obat mungkin, tapi juga obat-obat tidak bisa menyembuhkan dia saudara. Dan sudah banyak yang dia sudah keluarkan, ya sudah banyak yang sudah dia korbankan untuk bisa mendapatkan kesembuhan saudara. Tetapi dia tidak juga sembuh-sembuh, bahkan dikatakan saudara bahwa dia semakin memburuk keadaannya saudara.
ya, semakin memburuk keadaannya saudara. Sia-sia apa yang dia perbuat. Tetapi saudara, di tengah-tengah keadaan yang demikian dia tidak putus asa saudara. Ya, dia belajar mendengar tentang Yesus juga saudara. Dia mendengar tentang Yesus, apa yang sudah diperbuat Yesus, apa yang Yesus kerjakan, mungkin dia dengar saudara. Ya, apa yang Yesus sudah lakukan ya saudara, dia mungkin sudah dengar bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit saudara. Ya, Yesus bisa melakukan mujizat, mungkin dia sudah dengar saudara. Ya, maka saudara, waktu dia dengar tentang Yesus ya saudara, di dalam hatinya mungkin ada iman, ada percaya yang timbul di dalam hatinya saudara. Sehingga waktu Yesus saudara ada di kota itu, saudara ada di tempat waktu itu wanita ini berada saudara, maka dia saudara dengan iman di dalam hatinya, ia didorong, digerakkan untuk apa saudara, mencari Yesus saudara. Jadi saudara, di sini langkah pertama untuk kita juga bisa berjalan di dalam pengharapan di dalam Tuhan saudara, ya maka kita harus mendengar firman Tuhan. Yesus itu adalah firman yang hidup saudara. Ya, jadi saudara, kita juga harus belajar mendengar firman saudara. Ya, lewat kita membaca Alkitab setiap hari saudara, ya kita belajar membaca Alkitab setiap hari saudara, maupun kita mendengarkan ya khotbah firman Tuhan ya saudara. Jadi saudara, lewat apa saudara? Lewat kita membaca firman, lewat kita mendengar firman Tuhan saudara, maka akan ada dalam hati kita muncul atau timbul iman, percaya kepada Yesus saudara. Roma pasal 10 ayat 17 ya saudara, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, ya pendengaran akan firman Kristus saudara. Ya, jadi saudara, kalau kita dengar firman Tuhan, kalau kita itu membaca Alkitab saudara dengan sungguh-sungguh saudara, maka di dalam hati kita akan timbul iman, percaya kepada Dia saudara. Ya, saudara, kalau kita hari-hari ini saudara juga sama belajar seperti wanita yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan saudara. Saudara, kita belajar untuk mendengar Yesus, mendengar firman ya, dengan cara membaca Alkitab, mendengar khotbah-khotbah ya saudara. Mendengar firman Allah lewat khotbah saudara, ya saudara, maka akan timbul iman sehingga hati kita didorong untuk bergerak sesuai dengan apa yang kita percayai saudara. Ya, sama ketika dia mendengar tentang Yesus saudara, bahwa Yesus bisa melakukan mujizat, melakukan kesembuhan saudara. Saudara, apa yang dia dengar itu saudara, di dalam hatinya dia menjadi percaya ya saudara. Yesus itu bukan seorang tabib, bukan seorang dokter saudara, tetapi karena dia dengar tentang Yesus, apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus, ya saudara, dia bisa melakukan mujizat, dia bisa melakukan keajaiban saudara. Dan saudara, waktu dia dengar terus, dia dengar tentang Yesus saudara, maka dalam hatinya, sekalipun Yesus bukan seorang tabib, sekalipun Yesus bukan seorang dokter, ya dia adalah seorang guru. Ya, mungkin juga bagi banyak orang dia adalah sebagai seorang nabi saudara, tapi dalam hatinya saudara ada iman. Ya, maka waktu Yesus berada, hatinya yang percaya Yesus saudara digerakkan untuk cari Yesus saudara. Ya, ini berjalan dalam pengharapan itu saudara, harus mulai mendengarkan firman ya saudara. Kita banyak mendengar firman Tuhan, mungkin kita nggak mengerti hari ini, nggak apa-apa saudara. Waktu kita baca Alkitab, waktu kita merenungkan firman Allah, waktu kita mendengar firman Allah, hari ini mungkin kita nggak dapat, hari ini mungkin kita nggak mengerti saudara, nggak apa-apa saudara. Ya, tampung semuanya itu di dalam hidupan kita, tampung di dalam hati kita saudara. Ya, sampai satu hari saat keadaan kita mungkin terpentok, keadaan kita dalam keadaan kesulitan, keadaan kita mungkin dalam masalah saudara. Nah, saat itulah firman yang pernah kita baca, firman yang kita pernah dengar saudara, dia akan hidup.
dia akan timbul di dalam hati kita untuk kita beriman kepada Yesus, saudara. Dan saat itu, saudara, hati kita didorong, digerakkan oleh firman iman yang kita dengarkan itu, saudara, yang kita pernah baca itu, saudara. Ya, jadi saudara, ayo kita hari ini belajar untuk terus baca Alkitab, belajar untuk dengar firman Tuhan. Ya saudara, saudara baca Alkitab nggak ngerti, sekali lagi saudara, ya nggak apa-apa, teruskan engkau baca Alkitabmu, saudara. Nggak ngerti dengar firman Tuhan, nggak dapat firman Tuhan yang engkau dengar lewat khotbah, saudara teruskan. Ya, setia, ya saudara, setia saudara dengarkan, setia lakukan baca Alkitab, saudara, sampai satu hari, saudara, ya saudara, firman itu akan saudara, berbicara dalam kehidupan kita, dan kita akan digerakkan oleh firman yang kita dengar, ya, dengan apa yang kita percayai lewat kita mendengarnya ini, saudara. Ya, jadi langkah pertama adalah kita mendengar firman Tuhan, mendengar tentang Yesus, saudara. Ya, saudara, langkah yang kedua untuk berjalan di dalam pengharapan, saudara. Ya, jadi pengharapan kita pertama itu harus dasarnya dari iman, dari firman Tuhan, saudara. Kalau dasarnya bukan firman Tuhan, perkataan Tuhan, saudara, ya kita sia-sia, saudara, berharap. Kalau kita hanya tadi, saudara, dari apa yang pengalaman saya lihat lewat jimat, mungkin ada yang berpengharapan dengan hartanya, dengan uangnya, ya saudara. Saudara, itu nggak menjamin, ya saudara. Kita berharap dengan semuanya itu tidak menjamin. Tapi dasarnya untuk kita berharap itu, saudara, dengan firman, ya, di dalam kehidupan kita, dan iman kita didorong oleh iman, didorong dengan firman Tuhan yang menjadi iman itu dalam kehidupan kita, saudara. Yang pertama itu, saudara. Yang kedua, saudara, kita lihat ayat 27 lagi. Dan dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus. Jadi ini, saudara, dia mendekati Yesus dari belakang, saudara. Ya, jadi saudara, yang kedua adalah mendekat pada Yesus, saudara. Ya, saudara, ini yang dilakukan oleh wanita ini, saudara. Untuk dia itu saudara, berjalan di dalam pengharapannya, saudara. Dia bukan hanya dengar tentang Yesus, tetapi dia juga berjalan, saudara. Ya, mendekati Yesus, saudara. Dia mendekati Yesus, saudara. Ya, dia untuk mendekati Yesus, saudara, dia tidak gampang, ya saudara. Untuk bisa saudara, dekat dengan Yesus tidak mudah, saudara. Karena Yesus sedang saudara, dikerumuni, ya saudara, dengan banyak orang, saudara. Banyak orang-orang yang mengelilingi dia, banyak orang-orang yang sehat, yang kuat, termasuk murid-muridnya, saudara, yang saudara, yang bersama dengan Yesus, ya saudara. Jadi saudara, wanita ini yang lemah, yang sakit, yang dalam kegagalan hidupnya, yang sedang menghadapi kerugian, yang saat ini juga dalam keadaan kondisi yang najis, ya saudara, dia mendatangi Yesus, saudara. Nah, ini pengharapan di dalam Tuhan. Ya, berjalan dalam pengharapan, yaitu mendekat pada Tuhan Yesus, saudara. Ya, menghampiri Yesus, saudara. Ya saudara, sekalipun banyak hambatan, banyak halangan, saudara, wanita ini tidak putus asa. Wanita ini tidak menyerah. Wanita ini, saudara, dia dengan teguh hati, dengan mantap, saudara, dia harus bisa mendekat pada Yesus, saudara. Ya, saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, di tengah-tengah situasi sulit, susah, banyak masalah, banyak saudara, pergumulan hidup, saudara. Seringkali ketika kita mau mendekat pada Tuhan, saudara, ya, seringkali saudara banyak halangan-halangan, ya saudara, banyak hambatan, ya saudara, dan seringkali juga, saudara, ya, kita nggak punya waktu, ya saudara. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, ya saudara, dalam keadaan yang
apa saudara, yang susah, yang sulit, yang keadaannya saudara yang mungkin ya banyak masalah, terbeban berat, kita mau datang saudara kepada Tuhan, ya seringkali rasanya nggak ada waktu saudara. Ya, rasanya saudara kita nggak punya waktu karena banyak kesibukan saudara. Nah, ini saudara, untuk berjalan dalam pengharapan kita harus dekat dengan Tuhan saudara. Ya, kita harus dekat dengan Tuhan. Tetapi untuk dekat dengan Tuhan dalam keadaan kondisi yang demikian saudara, ya seringkali banyak hambatannya, halangannya, seringkali tidak ada waktu bagi kita sendiri saudara. Ya, walaupun waktu setiap manusia itu sama saudara, 24 jam dalam satu hari saudara. Ya, tetapi saudara, wanita ini saudara tetap teguh hati, ya tetap kuat, ya tetap dia berusaha untuk bisa apa saudara, dekat dengan Yesus saudara. Nah, saudara bisa lihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-7. Ya, 1 Samuel. Sekali lagi saudara, untuk kita datang dekat kepada Tuhan seringkali saudara banyak hambatan, banyak halangan-halangan saudara. Ya, kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 7 saudara. Dikatakan demikian saudara. Demikian terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Ya saudara, ini tentang Hana saudara, seorang wanita yang juga saudara ya sangat mengalami ya pergumulan dalam nikah rumah tangganya saudara, bahwa Hana mandul, ya tidak bisa punya anak sampai suaminya mengambil istri lagi ya saudara, sehingga terjadi dalam rumah tangganya sesuatu yang mungkin tidak dibayangkan oleh Hana awal-awal mau masuk dalam pernikahannya saudara. Tetapi saudara, madunya ini saudara, ya setiap kali Hana mau datang ke rumah Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, mau mendekat kepada Tuhan saudara, ya tadi dikatakan saudara bahwa dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana saudara. Ya, jadi saudara, Penina ini seakan-akan saudara mau menghalang-halangi Hana ya saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk datang mendekat kepada Tuhan, untuk datang membawa korban bakaran di hadapan Tuhan. Saudara, ini Penina ini, madunya ini saudara selalu ingin menghalang-halangi saudara. Ya, mungkin Penina mengejek ya saudara, bahwa Hana ini adalah wanita yang mandul, wanita yang gak akan bisa punya anak. Ya, Penina mungkin mengecilkan hati Hana saudara dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun ya saudara, dengan dengan kata-kata yang menyakiti hati Hana, sehingga tidak ada lagi iman di dalam hati Hana untuk dia berharap kepada Tuhan saudara. Nah ini saudara, penghalang-penghalang yang seringkali menghalangi anak-anak Tuhan yang ingin datang dekat kepada Tuhan saudara, ya sehingga pengharapannya bisa buyar ya saudara. Yang tadinya berharap kepada Tuhan tetapi karena sering disakiti, sering dihalang-halangi, bisa juga saudara, bisa juga nggak punya waktu dan juga tidak bisa lagi ya saudara untuk datang dekat kepada Tuhan. Tetapi Hana dengan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini saudara, dia tetap teguh hati, dia tetap dia tetap tegar, kuat ya, sekalipun banyak halangan, hambatan saudara, dia tetap berjuang untuk bisa dekat dengan Allah saudara. Ya. Nah, demikian juga dengan kita hari-hari ini saudara. Ya, dalam keadaan apapun juga ya, situasi yang kita alami ya, mungkin dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam kehidupan kita, nikah rumah tangga kita,
banyak masalah, banyak pergumulan. Saudara, bahwa masalah pergumulan itu akan terus datang dalam kehidupan manusia, saudara. Ya, termasuk kita orang beriman juga ada masalahnya, saudara. Ya, akan terus datang dalam kehidupan kita, saudara. Tapi saudara, biar semua itu, saudara, tidak menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan, saudara. Untuk kita bisa datang lebih mendekat kepada Tuhan. Ya, saudara. Hari-hari ini, saudara, ya, kalau kita mungkin berkata dengan keadaan sekarang ini seharusnya bisa santai. Seharusnya saudara kita kerja di rumah, kita punya waktu ruang yang banyak di rumah, saudara. Seharusnya kita bisa membaca Alkitab, ya, membagi waktu untuk berdoa, membagi waktu untuk datang menghampiri Tuhan, saudara. Tetapi saudara di rumah seringkali saudara ya ada hambatan, saudara. Seringkali di rumah kita merasa malah nggak ada waktu untuk kita baca Alkitab, untuk kita berdoa, untuk kita mungkin beribadah secara online, saudara. Ya, mungkin kita nggak punya waktu yang banyak, ya saudara. Padahal saudara, waktu kita bekerja di luar, di kantor, kita punya waktu waktu untuk baca Alkitab, punya waktu untuk berdoa, ya, punya waktu untuk beribadah, saudara. Tapi malah sekarang sebaliknya, saudara. Ayo, saudara, ya, dalam keadaan seperti ini, saudara, apapun penghalang-penghalang kita, saudara, mari berjalanlah di dalam pengharapan di dalam Tuhan. Ya, mendekatlah kepada Tuhan, saudara. Ya, seperti wanita ini belajar mendekat pada Yesus, saudara. Ya, dan saudara, kalau kita itu dekat dengan Tuhan, berharap sama Tuhan, saudara, ya, kita nggak akan dikecewakan sama Tuhan, saudara. Ya, Tuhan tidak akan membiarkan kita ya hidup dalam kekecewaan, hidup terus di dalam masalah-masalah kita, saudara. Ada satu kali Tuhan pasti akan tolong kita, saudara. Nah, saudara, langkah yang ketiga di dalam saudara? Di dalam berjalan dalam pengharapan, ya saudara. Kita pertama tadi, ya saudara, kita harus mendengar firman Tuhan. Yang kedua, kita harus mendekat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, ya, ayat 28, saudara. Ya, kita lihat di dalam kitab Markus 5 ayat 28. Ya, Markus 5 ayat 28, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ya, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Saudara, di sini, saudara, wanita ini yang dia lakukan yang ketiga adalah ya, tangannya diulurkan kepada Tuhan, ya, mengulurkan tangan kepada Tuhan, saudara. Ya, artinya mengulurkan tangan kepada Tuhan, saudara. Nah, wanita ini, saudara, mengulurkan tangannya kepada Tuhan, saudara. Dia mengulurkan tangannya kepada jubah Yesus, saudara. Ya, saudara, ini langkah yang selanjutnya. Untuk kita berjalan di dalam pengharapan, kita harus mengulurkan tangan kita kepada Tuhan, saudara. Ya, artinya saudara mengulurkan tangan kita kepada Tuhan, artinya saudara, dalam pengharapan kita menyembah Tuhan, dalam pengharapan kita bergantung kepada Tuhan, saudara. Ya, saudara, ini wanita yang mengalami pendarahan, dia mengulurkan tangannya, pegang jubah Yesus, saudara. Ya, dengan percaya, ya saudara, dengan dorongan iman, percaya ya tentang Yesus, saudara, dia pegang jubahnya, ya saudara. Dan waktu dia pegang jubahnya, saudara, ya sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Hari ini juga, saudara, dalam keadaan apapun juga, saudara, berjalanlah di dalam pengharapan dengan kita mengulurkan tangan kepada Tuhan. Dengan kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan, dengan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dengan kita itu menyembah kepada Tuhan, saudara. Ya, hari-hari ini biar kita banyak menyembah kepada Tuhan, ya saudara. Ya, dalam segala perkara, saudara, tidak selalu semuanya itu diselesaikan dengan kepintaran kemampuan manusia. Tidak selalu masalah persoalan itu, saudara, diselesaikan dengan saudara? Dengan kekuatan kita, dengan
uang kita, dengan harta kita saja saudara. Tetapi ada kalanya ya sesuatu masalah pergumulan hidup ini saudara bisa diselesaikan saudara saat kita mengangkat tangan kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan saudara. Ya, saudara Hana saudara, wanita yang mandul ya saudara, yang telah disakiti hatinya oleh madunya Penina saudara. Akhirnya dia saudara, untuk bisa menghibur dirinya dia datang kepada Tuhan. Dia mengulurkan tangan, dia menyembah kepada Tuhan, dia menaikkan doa-doanya kepada Tuhan saudara. Dan sampai satu kali saudara, Tuhan dengar doanya. Tuhan mengulurkan tangannya saudara. Saat Hana mengulurkan tangan hanya berharap kepada Tuhan, maka Tuhan dari sorga saudara, dia juga mengulurkan tangannya untuk memegang Hana, menjawab doanya, menjawab apa yang menjadi seruannya saudara. Nah demikian juga dengan kita saudara. Kalau kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, dengan kita berdoa, dengan kita menyembah kepada Tuhan saudara, ya, maka tangan Tuhan juga yang akan turun dan memegang tangan kita saudara, yang menolong kita saudara. Nah hasilnya saudara, kita lihat hasilnya ayat 29 dikatakan demikian ya saudara. Saat Hana berjalan saat perempuan yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan ini saudara, ya, dia berjalan dalam pengharapan kepada Yesus saudara, ya, maka hasilnya saudara kita lihat ayat 29, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Jadi saudara, dia mengalami mujizat Tuhan saudara saat dia melangkah dalam pengharapan kepada Tuhan. Ya saudara, dengan dia memegang jubahnya, mengulurkan tangannya saudara kepada Yesus saudara. Ya, saudara, maka mujizat terjadi dalam hidupnya saudara. Ya, waktu dia pegang jubahnya, seketika itu juga pendarahannya berhenti saudara. Ya, Alkitab katakan seketika itu pendarahannya berhenti saudara, dan ia merasa bahwa badannya, tubuhnya sudah sembuh, sudah sehat saudara. Ya, ini mujizat Tuhan. Ya saudara, orang yang berharap kepada Yesus tidak dikecewakan saudara. Orang yang berharap kepada Tuhan saudara tidak sia-sia. Ya, wanita ini dalam 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Ya, dia berharap dari satu tabib ke tabib yang lain, dari satu obat ke obat yang lain. Tetapi semuanya sia-sia, sampai hartanya habis, sampai dia mengalami banyak kegagalan-kegagalan, tidak ada kesembuhan yang dialami saudara. Tetapi sekali waktu saudara, dia berjalan dalam pengharapan dan dia berharap sama Yesus sungguh-sungguh saudara, dan yang terjadi mujizat dia dapati, tidak sia-sia, tidak dia gagal saudara. Ya, kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak akan gagal saudara. Ya, kita tidak akan kehilangan yang banyak saudara. Ya, kita datang sama Tuhan berharap hari-hari ini saudara. Ya, kita berharap terus sama Tuhan saudara, karena Tuhan bisa mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Bukan hanya kesembuhan ya saudara. Ya, saudara, saya percaya yang selama ini dia mengalami kerugian, ketika dia berharap sama Tuhan, mengulurkan tangannya kepada Tuhan saudara, ya, dia mendapatkan kesembuhan, ya, kesehatan kembali. Saudara, mungkin hari-hari ini usaha kita sedang mandek, ya, kita tidak seperti dulu mendapatkan hasil. Yang bekerja juga sama saudara. Tetapi kalau saudara hari-hari ini juga tetap berharap, mengulurkan tangan, banyak menyembah, banyak mencari Tuhan, menghampiri Tuhan saudara. Saudara, saya percaya juga saudara, mujizat juga terjadi dalam kehidupan kita saudara. Tuhan bisa pulihkan keadaan kita, ya. Tuhan bisa saudara, memulihkan usaha kita, pekerjaan kita, toko kita, dagangan kita, bisa Tuhan pulihkan saudara. Tuhan bisa mendatangkan berkat-berkat lain dalam kehidupan kita saudara. Ya. Bahkan saudara, wanita ini
peroleh keselamatan. Itu yang kedua, saudara. Ayat 33 sampai 34 dikatakan demikian, saudara. Perempuan itu menjadi takut dan gentar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi saudara, yang kedua, saudara, yang didapati oleh perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini, saudara, ya, ketika dia berjalan di dalam pengharapan, dia menemukan keselamatan juga, saudara. Dia peroleh keselamatan, bukan hanya kesembuhan, bukan hanya mujizat secara apa, saudara? Secara jasmani, ya, secara yang dia bisa lihat, dia mengalami mujizat, tetapi saudara, dia peroleh keselamatan juga, saudara. Ya. Tadi saya katakan dari awal, saudara, bahwa orang wanita yang mengalami pendarahan, ya saudara, itu bagi orang Yahudi, ya saudara, bagi orang Israel, dia disamakan dengan orang yang najis, saudara, hidup dalam kenajisan, kecemaran, saudara. Ya, saudara, orang yang najis, orang yang cemar, saudara, ya, itu biasa digambarkan sebagai orang berdosa juga, saudara. Nah, saudara, di sini juga, saudara, ya, orang yang berdosa, saudara, ya, datang sama Tuhan. Dia mau mengakui, ya, apa yang dia perbuatnya, saudara. Ya, dia mau mengakui, saudara, tadi kalau kita apa, saudara, orang yang najis, kalau apa, saudara, menyentuh barang, saudara, maka orang yang disentuhnya akan najis, saudara. Ya, saudara, akan menular, ya saudara. Nah, saudara, maka ada kuasa, ya, Yesus keluar dari tubuhnya juga, saudara. Akhirnya Yesus tahu, saudara, ya, ada orang yang memegang dia, ada orang yang memegang jubahnya, saudara. Nah, saudara, di sini, saudara, Yesus tahu, saudara, bahwa wanita ini juga butuh keselamatan, butuh pengampunan dosa, ya saudara. Dia bukan hanya butuh kesembuhan secara jasmani, tetapi juga rohaninya, hidupnya, saudara, butuhkan penebusan, membutuhkan keselamatan, saudara. Maka saudara, wanita ini yang melangkah di dalam pengharapan di dalam Tuhan, memperoleh keselamatan, saudara. Ya, memperoleh keselamatan, saudara. Hari ini juga waktu kita mungkin merasa bahwa diri saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya adalah orang yang najis, saya adalah orang yang berdosa. Saudara, kalau kita mau mengaku, ya saudara, kepada Tuhan Yesus akan dosa-dosa kita, kesalahan kita, saudara, maka segala kejahatan kita, kena dosa-dosa kita juga Tuhan bisa ampuni, saudara. Ya. Ayat terakhir kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9, saudara. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat 9, firman Tuhan berkata demikian, saudara. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, hari ini apa keadaan kita, saudara? Ya, kalau keadaan kita mungkin, saudara, kita perlu pemulihan di dalam ekonomi, keuangan, usaha, pekerjaan, nikah, rumah tangga kita, saudara. Ya, yang hancur, yang mengalami kerugian, yang mengalami apa, saudara, sesuatu hal yang tidak baik dengan masalah yang terjadi hari-hari ini, saudara. Tuhan bisa secara jasmani sembuhkan, Tuhan pulihkan, ya, Tuhan bisa melakukan mujizat, saudara. Tetapi juga, saudara, Tuhan bukan hanya yang jasmani bisa mengerjakan, memulihkan hidupan kita, tetapi yang rohani, mungkin karena dosa, dengan kesalahan, dengan kenajisan kita, saudara, Tuhan juga bisa pulihkan, Tuhan juga bisa hapuskan, Tuhan juga bisa apa, saudara, menyelamatkan kita kembali, saudara, asal kita mau datang sama Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Ia adalah setia dan adil,
sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, saudara. Ayo saudara, hari ini kalau kita mengatakan, Tuhan, saya sudah tidak layak, hidup saya najis, hidup saya hancur atas dosa-dosa. Ayo saudara, ada harapan hari ini saudara, asal kita mengulurkan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, saya najis, saya nggak layak di hadapan Tuhan, saya orang berdosa. Saya mengaku telah melakukan banyak kejahatan, banyak melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saudara, kalau saudara mungkin seperti ini saudara, dan Tuhan mengampuni kita saudara. Tuhan mau menyucikan kita lagi saudara. Kalau sudah diampuni Tuhan, saudara, jangan kita berbuat dosa lagi. Jangan kita kembali lagi hidup dalam kenajisan, hidup dalam dosa-dosa, kecemaran-kecemaran dunia ini saudara. Tuhan bisa memulihkan kehidupan kita. Mari hari-hari ini dalam situasi apapun juga saudara, mari kita berjalan di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus saudara. Pengharapan dengan Tuhan tidak akan dikecewakan kita, tidak akan sia-sia kita, nggak rugi kita untuk berharap sama Tuhan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita naikkan pujian Kaulah Harapan. Ya, di dalam Tuhan ada pengharapan bagi setiap kita saudara. Ya, kita naikkan pujian Kaulah Harapan. Mari kita dalam situasi apapun kondisi kita, jangan mengandalkan kekuatan kita, harta kita, tapi mari saudara kita datang sama Tuhan, berharaplah sama Tuhan saudara. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Sekali lagi saudara, bukan dengan kekuatan. Hari-hari ini saudara, jangan andalkan kekuatan, jangan andalkan segala sesuatu yang dari dunia ini saudara. Tapi biarlah hari ini kita belajar untuk berharap, bersandar di dalam kekuatan Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang Tuhan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan. Mari saudara, kita datang sama Tuhan.
Biar siang hari ini saudara, apapun masalahmu, mungkin berkaitan dengan hal yang jasmani saudara, Tuhan sanggup memulihkan, menyembuhkan, menolong setiap kita dalam hal yang jasmani. Saudara, Tuhan juga sanggup yang rohani. Kalau hidup kita dalam kenajisan, hidup kita dalam dosa-dosa, hidup kita terikat dengan segala dosa saudara. Mungkin kita terikat dengan sesuatu hal saudara. Tuhan sanggup juga melepaskan, memulihkan saudara yang terikat dengan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa dosa. Dia sanggup memulihkan. Datang sama Tuhan saudara. Jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan saudara. Hidupku, apa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Tuhan, wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Ganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu Tuhan. Mari kita hadapkan wajah kita kepada Tuhan saudara. Arahkan dirimu kepada pribadi Yesus. Dia yang sanggup saudara melakukan perkara yang besar dalam hidup kita semua. Dia yang sanggup untuk memulihkan keadaan kita semua saudara. Harapan dalam hidupku, Kaulah harapan kami Tuhan. Dalam hidupku, Kau harapan kami Tuhan. Dalam hidup, sekali lagi saudara, lah harapan dalam hidupku. Mari kita sama-sama sembah Dia saudara. Biar setiap kita yang berharap pada Yesus, mari sembah Dia saudara. Saat ini saudara yang sedang menantikan jawaban doa, yang saat ini sedang menantikan keajaiban, mujizat Tuhan, yang saat ini sedang menantikan kelepasan dari Tuhan, mari berharap sama Yesus saudara. Mari sembah Dia saudara. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kaulah pengharapan kami ya Tuhan. Engkau satu-satunya yang kami harapkan. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Yesus, kami datang padamu. Kami percaya
hanya padamu ya Tuhan. Kami arahkan hati kami, pandangan kami padamu. Kami angkat tangan kami ya Tuhan, menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami menaruh pengharapan padamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Hari ini saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi keadaanmu. Apakah saat ini engkau sedang menghadapi masalah, pergumulan-pergumulan? Apakah saat ini engkau sedang menghadapi segala tantangan dalam kehidupan ini saudara? Saya nggak tahu saudara, tapi Tuhan Yesus tahu saudara apa yang menjadi keadaanmu hari ini. Mungkin ada yang sama seperti perempuan yang 12 tahun mengalami sakit pendarahan ini saudara, yang saat ini sedang merasakan hidup sia-sia, kegagalan-kegagalan. Mungkin saat ini engkau merasa gagal di dalam segala bidang. Mungkin dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam kehidupan nikah rumah tanggamu. Mungkin kau masuk dalam pernikahan ingin bermimpi saudara, seperti hidup yang penuh dengan keharmonisan. Tetapi hari-hari ini dalam nikah rumah tanggamu, kau menghadapi keributan, engkau menghadapi satu percekcokan dengan pasangan hidupmu. Saudara, saat ini adalah waktumu saudara untuk datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan yang bisa mengubah pasangan hidupmu, suami atau istri, orang tuamu atau anakmu. Hanya Yesus yang bisa mengubah, hanya Yesus yang sanggup menolong saudara. Mungkin dalam pekerjaanmu saudara, engkau sedang menghadapi masalah. Dalam usaha, dalam dagangmu, engkau sedang menghadapi kerugian. Banyak hal yang engkau keluarkan, tetapi sedikit yang kau dapati atau tidak sama sekali. Saat ini saudara, datang sama Tuhan. Kalau mungkin saat ini juga engkau sama seperti wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan, ada di dalam kenajisan, dalam ikatan dosa-dosa, ikatan kuasa gelap, atau engkau terikat dengan minuman keras, engkau terikat dengan obat-obatan, engkau terikat dengan rokok nikotin. Saudara, datang sama Tuhan. Ada harapan untuk kau mengalami kelepasan. Ada harapan di dalam Tuhan untuk kau memperoleh keselamatan. Datang sama Tuhan saudara. Saya tidak bisa membantumu, tapi Tuhan Yesus bisa membantumu. Tuhan Yesus bisa menolongmu. Datang sama Tuhan saudara. Berjalan dalam pengharapan. Berjalan di dalam pengharapan bersama dengan Yesus saudara. Kalau engkau berharap sama Tuhan, kau tidak akan pernah kecewa. Kalau hari ini engkau berharap sama Tuhan Yesus, engkau tidak sia-sia datang sama Dia saudara. Kau pasti akan mengalami mujizat. Kau pasti akan mengalami keselamatan dari Tuhan. Datang secara pribadi saudara. Kalau ada dosa-dosa, akui segala dosa dan kejahatanmu. Kalau sudah diampuni, jangan lagi engkau ulangi saudara. Kalau engkau terikat dengan obat-obatan, mungkin kau saat ini sedang sakit, terikat harus bergantung dengan obat. Saudara, saat ini jangan lagi berharap
dengan obat-obatan yang kau minum. Kau boleh minum obat, tapi taruhkan pengharapan yang besarmu di dalam Tuhan Yesus itu, saudara. Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa pakai sarana yang lain untuk bisa menyembuhkan, memulihkanmu, saudara. Tapi satu hal, berharaplah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bekerja dalam hidupanmu, saudara. Tuhan Yesus, hamba sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu, apa yang menjadi pesanmu Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, hamba mau berdoa bagi setiap umatmu, setiap yang mendengarkan ibadah hari ini Tuhan, yang mengikuti ibadah hari ini Tuhan. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, tapi satu hal Tuhan Yesus, yang hamba tahu bahwa setiap orang yang berharap kepadamu tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah gagal, karena Tuhan tidak bisa gagal. Tuhan Yesus yang kami percayai Tuhan, Engkau tidak pernah gagal dalam kehidupan kami Tuhan. Saat kami berharap kepadamu Tuhan, kalau saat ini kami mungkin terikat dengan dosa-dosa, terikat dengan ikatan-ikatan roh-roh jahat, apapun bentuknya Tuhan, hamba percaya saat ini, saat mereka datang kepadamu, saat berharap kepadamu Tuhan, saat ini juga Tuhan, di dalam nama Yesus, Tuhan melepaskan mereka yang terikat Tuhan. Tuhan melepaskan mereka Tuhan yang terbelenggu dengan ikatan-ikatan apapun juga. Di dalam nama Yesus, Tuhan lepaskan mereka yang terikat Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang akan menyelamatkan umatmu kembali, yang terikat dengan dosa-dosa. Tuhan, saat mereka mengaku dosa, saat mereka Tuhan datang di hadapanmu Tuhan dengan hancur hati memohonkan belas kasih pengampunanmu, maka Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil, yang akan mengampuni mereka, menyucikan mereka kembali dari kejahatan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan mungkin pekerjaannya, usahanya, dalam nikahnya, yang saat ini sedang menghadapi masalah-masalah dalam ekonomi, keuangan, saat ini juga Tuhan, Engkau juga Tuhan yang akan menolong mereka Tuhan, yang berharap kepadamu Tuhan. Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan jalan keluar bagi mereka, Engkau berikan kemenangan atas mereka Tuhan. Oh, kelepasan yang dari Tuhan, mujizat dari Tuhan, Tuhan datangkan kembali dalam kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar Tuhan Kau materaikan firman yang mereka dengar ya Tuhan, dan jadikan mereka bukan hanya pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, kami mau percaya, mau berharap kepadamu. Oh Tuhan, kami mau Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan, hamba serahkan setiap kami semuanya dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami nanti sebentar akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau terus Tuhan pimpin kehidupan kami, hari demi hari kehidupan kami. Kami mohon penyertaan-Mu, kami mohon pelindungan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan, Engkau pegang kehidupan kami sepanjang minggu-minggu ini Tuhan. Sepanjang hari-hari ini Tuhan, Engkau pegang kehidupan kami semua. Engkau arahkan kami untuk datang dekat kepadamu Tuhan. Arahkan kepada kami Tuhan ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan, dimanapun umat-Mu berada Tuhan, biar Tuhan yang memagari mereka dengan api pemagaran-Mu yang ajaib Tuhan. Engkau yang akan menjaga, melindungi seluruh kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Agar segala bala-bala penyakit sampar yang menular, yaitu COVID-19 maupun virus-virus yang lain, maupun juga bala-bala bencana alam, krisis ekonomi dan segala-galanya yang tidak baik Tuhan, Engkau halau dalam kehidupan kami, Engkau jauhi dari kami semua ya Tuhan. Dan keselamatan yang dari Tuhan, Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sakit. Hamba tidak tahu siapa yang sakit Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengenal dan tahu setiap kami Tuhan.
Kami serahkan Tuhan bagi mereka yang saat ini sedang sakit. Biar di dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur-Mu Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Berikan kembali kekuatan kesehatan yang baru dari Tuhan atas mereka. Tuhan yang punya pergumulan sekali lagi yang mereka sedang menghadapi masalah apapun juga. Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan membiarkan mereka sendirian. Engkau yang akan menolong mereka, memberikan kekuatan baru bagi mereka. Tuhan yang menyegarkan mereka untuk bisa menang menghadapi masalah pergumulan yang mereka hadapi. Dan Tuhan juga yang akan membukakan jalan keluar untuk mereka bisa selesai dari masalah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kiranya Tuhan, mari saat ini Tuhan, curahkanlah berkat-berkat-Mu juga atas kami semua Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Tuhan, agar hamba bisa dipakai menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, bagi umat-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Arahkan hati kita untuk menerima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya bersama Roh Kudus yang meneguhkan, menguatkan, mendewasakan kita dari siang hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati kita semua.